Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Novitasari Dwi Saputro dari Telkom University, Fakultas Teknik Elektro, Program Studi S1 Teknik Komputer, dan saat ini saya berada di semester 4. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk melakukan self-record interview untuk menjawab beberapa pertanyaan sebagai salah satu syarat menjadi kandidat Google Student Ambassador. Untuk pertanyaan pertama, izinkan saya menjawab. Jadi, sebagai mahasiswa teknik, yang paling saya lihat dari Google itu bukanlah sekedar hasil akhirnya atau produk akhirnya, melainkan filosofi dari open source dan teknologinya. Nah, sebagai mahasiswa teknik yang tadi saya sebutkan, saya melihat bagaimana platform Google seperti Google Colab, TensorFlow, or Gemini mengubah cara kita belajar dari yang awalnya eksklusif dan butuh perangkat keras spesifikasi tinggi. Kita sekarang bisa mengakses dimanapun dan kapanpun yang memiliki koneksi internet, dan inovasi ini bisa menghapus barrier to entry dalam dunia teknologi. Menjadi Google Student Ambassador adalah langkah strategis bagi saya untuk membawa culture teknologi untuk semua ini ke dalam kampus. Dan biasanya seringkali mahasiswa merasa teknologi, terutama AI atau machine learning, adalah wilayah eksklusif untuk anak IT atau anak teknik saja. Nah, di sini saya ingin menggunakan peran tersebut untuk sebagai jembatan mendobrak ego tersebut dan menunjukkan bahwa ekosistem Google adalah salah satu yang enable yang bisa dimanfaatkan oleh semua fakultas untuk menyelesaikan masalah dari masing-masing. Nah, untuk pertanyaan kedua, di sini saya akan merancang kegiatan bernama Prom Battle. Jadi kayak penggunaan inovasi di mana konsepnya saya akan membagi mahasiswa ke dalam beberapa tim di lintas fakultas atau lintas prodi di dalam fakultas saya. Lalu kita akan melakukan duduk-duduk santai. Konsepnya tuh mungkin bisa dibilang konsep piknik, dimana nanti mereka akan diberikan studi kasus masalah sehari-hari di kampus yang sangat sepele, misalnya bagaimana cara menghindari dosen killer atau cara memilih menu kantin yang paling optimal di akhir bulan, dan tantangannya mereka harus menggunakan Google Gemini. Nah, jadi untuk merancang solusi atau sistem yang terlihat over engineer dan seabsurd mungkin untuk masalah tersebut, lalu mempresentasikannya dalam waktu 2 menit. Nah, kenapa ini efektif? Karena kami di teknik biasanya memecahkan masalah serius. Jadi kita akan membalik logikanya untuk memecahkan masalah yang konyol dengan tools yang canggih, akan meruntuhkan intimidasi bahwa ya mahasiswa terhadap AI gitu. Jadi mereka belajar cara melakukan prompting yang spesifik dan mengeksplorasi fitur Google sambil kayak santai, ketawa-ketawa gitu, sehingga adopsi teknologi ini terjadi secara organik tanpa terasa monoton gitu. Nah, untuk jawaban yang ketiga, dalam dunia teknik, troubleshooting adalah makanan sehari-hari bagi kami. Nah, suatu momen saya pernah saat menganalisis dekomposisi sinyal pada sebuah proyek di rangkaian elektronika, itu output yang terbaca di osiloskop tidak selalu stabil dan kayak penuh noise atau gangguan gitu. Jadi kayak pendekatan konvensional yang biasanya saya lakukan itu adalah membongkar ulang kode program atau langsung mendesain filter sinyal yang lebih kompleks secara matematis gitu. Nah, di situ saya sudah menghabiskan waktu berjam-jam gitu untuk mengutak-atik software, tapi hasilnya masih nihil. Dan pada proses itu saya berpikir bahwa jika software sudah benar tapi outputnya tetap salah, berarti variabel pengganggunya ada di dunia fisik. Nah, di situ saya meminta teman-teman saya untuk berhenti melihat alat-alat layar kayak digital, dan saya tuh mulai melihat lingkungan sekitar gitu di meja praktikum. Ternyata yang terjadi adalah ada kabel jumper yang kita gunakan, yang saya dan teman-teman gunakan, itu terlalu panjang dan kayak saling menyilang, menciptakan induktansi liar gitu. Jadi itu ada efek elektromagnetiknya yang merusak sinyal dari dalam. Nah, solusinya bukan memperbaiki kode, tapi sekedar hanya memendekkan kabel, kayak merapikan jalurnya dan menjauhkannya dari adaptor laptop. Nah, masalah selesai dalam 5 menit, dan pengalaman ini mengajarkan saya bahwa berpikir kritis tidak selalu berarti memikirkan solusi yang rumit, tetapi juga kemampuan untuk step back dan melihat masalah dari dimensi yang sama sekali berbeda gitu. Dan untuk pertanyaan yang keempat,
Momen yang paling membuat saya bangga di 3 bulan pertama pastinya bukanlah seberapa banyak peserta yang hadir di acara saya nantinya, melainkan ketika saya melihat mahasiswa non-teknik seperti mahasiswa sosum atau mahasiswa sosial lainnya yang berhasil menggunakan tools Google untuk mempermudah riset mereka secara mandiri karena mengikuti workshop yang saya inisiasi. Dampak yang ingin saya ciptakan di dalam kampus adalah pergeseran mindset atau perubahan mindset di mana teknologi bukan lagi sesuatu yang harus dihindari, melainkan sebagai alat bantu sehari-hari. Jadi kayak di luar kampus, saya ingin bahwa mahasiswa ini sudah terliterasi bahwa mereka mampu menerapkan solusi berbasis Google Workspace atau AI dasar untuk membantu digitalisasi komunitas di sekitar mereka. Dan misalnya kayak membantu UMKM lokal, merapikan data dengan Google Sheet or Google My Business, atau saya juga ingin impact-nya mengalir dan tidak berhenti di gerbang kampus, melainkan bisa dilanjutkan di luar kampus. Sekian, terima kasih.